Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari terakhir, di mana hari terakhir ini kita Bapak Heru dan Ibu Ana akan memberikan materi yaitu simple analisis model mediasi software Smart PLS atau AMOS. Sebagai pembicara adalah Bapak Dr. Heru Mulyanto, SEMM, Ibu Dr. Ana Wulandari, SEMM sebagai co-speaker, dan acara ini terselenggara berkat atas dukungan daripada beberapa lembaga, yaitu lembaga sertifikat profesi komputer, didukung pula oleh Setie Idwija, lembaga sertifikasi profesi geospasial, ada juga beberapa jurnal, yaitu Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Jurnal Pengembangan Wira Swasta, Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, Jurnal Ekomabis Ekonomi Manajemen Bisnis, Jurnal Manajemen Kewirausahaan, dan juga didukung oleh Master Jurnal Manajemen Strategi Kewirausahaan, didukung oleh Master Manajemen Pelita Bangsa, dan juga terselenggara oleh Edulenpreneur, Arsindo Pratama, OIA Solution, dan juga didukung oleh RW Production. Acara dimulai tepat pada pukul 19.37 dan diakhiri pada pukul 21.00. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Heru Mulyanto dan Ibu Dr. Ana Wulandari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung malam ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan sesuai jadwal hari ini kita akan berbicara tentang model mediating. Model mediating itu misalnya kita berarti ada variabel yang di tengahnya, variabel mediating, variabel antara, variabel penjembatan atau nama lain yang banyak sekali. Jadi malam hari ini kita akan berusaha untuk ada 4 software yang kita pakai, mulai dari yang SPSS sudah pernah, Smart sudah, WPLS itu relatif sudah juga, sehingga malam hari ini kita basicnya adalah tentang AMOS yang WPLS dan Smart PLS, cuma nanti mengikut tidak secara caranya menggambarkan dan seterusnya tidak kita bahas. Oke, untuk AMOS, software AMOS itu langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis itu sama, ini diperuntukkan bagi analisis kuantitatif, yaitu mulai dari ukuran kelayakan. Ini secara umum ketika kita membuat apapun di awal sama dengan analisis yang lainnya, yaitu uji instrumennya dan uji modelnya. Jadi di awal sebelum kita uji instrumen, karena kita basicnya AMOS ini kita pakai yang AMOS grafik, sehingga mau tidak mau harus mengukur kelayakan dari model untuk uji instrumennya. Setelah itu baru kecocokan pengukurannya, langkah berikutnya baru membangun model mediasinya kalau memang pakai mediasi,
baru terus diidentifikasi model matematiknya kalau memang kita membutuhkan itu. Setelah itu baru dilakukan estimasi model. Estimasi model itu dilakukan untuk mendapatkan uji model overall fit. Kalau kemarin kita pakai goodness of fit, terus pakai R square untuk analisis yang lain, nantinya ada kriterianya tersendiri. Yang terakhir sama uji hipotesis, nanti ini juga sama prinsipnya. Jadi untuk uji instrumen itu yang pertama kali itu nanti uji validitas reliabilitas. Uji validitas reliabilitas itu di AMOS itu sebenarnya ada berbagai macam versi, tetapi paling gampang kita pakai nanti untuk variabel eksogennya kita jadikan satu di uji validitas reliabilitasnya, untuk variabel endogennya kita jadikan satu. Setelah itu baru dilihat kelayakan pengukuran untuk keperluan uji instrumen ini. Yang penting ada G-square, P-value-nya bagaimana, GFI-nya bagaimana, RMSEA-nya bagaimana, RMR-nya bagaimana. Atau RMR tidak juga enggak masalah, yang penting salah satu dari yang ada di sini terpenuhi. G-square-nya kecil, P-value-nya lebih dari 0,05. Ini seringkali yang sulit itu untuk mendapatkan ini. Tetapi di AMOS tidak harus seluruhnya terpenuhi. Yang penting sebagian besar dari kriteria yang dipakai itu terpenuhi, itu biasanya kita katakan bisa lanjut untuk analisis berikutnya. GFI pun ada 0,9 misalnya ini kriterianya, tetapi ketika masih di dekat situ 0,9 sekian, di atasnya kurang dari 0,9 misalnya 0,8 sekian, nanti juga dikatakan diterima tetapi marginal dan seterusnya. Masih ada tidak terlalu harus pasti, karena ini memang untuk mendapatkannya agak susah. Setelah itu baru menggunakan uji validitasnya, kita pakai lihat loading faktornya. Kalau di PLS kemarin 0,7, kalau di AMOS ada kriteria banyak, tetapi kita seringkali boleh pakai 0,5 masih diperkenankan. Yang berikutnya reliability, sama kita pakainya composite reliability sama varian ekstrak. Kriterianya composite reliability 0,7, varian ekstraknya 0,5. Nah, cuma untuk di AMOS, cara yang paling gampang untuk mendapatkan nilai construct reliability itu ya kita harus menghitung dari loading dan errornya. Ini mungkin langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan uji reliabilitas. Atau yang kedua, VE juga harus kita hitung, memasukkan nilai-nilai loading faktornya. Yang berikutnya, ketika kita sudah sampai uji validitas reliabilitas sudah, itu baru kita gambarkan model utuhnya mau seperti apa. Setelah gambarnya ada, baru kita input data dari seperti yang sudah saya sampaikan melalui grup. Di situ ada data dalam bentuk SAP, datanya SPSS. Terus setelah itu pilih metode, nanti ada banyak metodenya, sama sebenarnya di setiap alat analisis itu kita punya banyak pilihan metodenya. Nanti kita pakai yang maksimum likelihood aja, yang simple, yang kriterianya lebih mudah. Setelah itu baru kita eksekusi, baru kita jalankan dan mendapatkan hasilnya itu nanti kita lihat untuk pengujian model overall modelnya. Terus baru terakhir pengujian hipotesis dengan melihat nilai critical ratio-nya. Nah, beberapa ukuran yang bisa dipakai untuk uji model itu misalnya G-square, P-value, RMSEA, RMR, GFI, AGFI, dan seterusnya. Kecocokan inkrementalnya ada NNV, NNFI, JFI, dan seterusnya, banyak sekali. Tetapi yang paling krusial di sini adalah tentang RMSEA. Ini biasanya yang menjadi persyaratan. Nilainya berapa, ada standarnya. Misalnya P-value-nya itu diharapkan lebih dari 0,05, RMSEA-nya kurang 0,08, dan seterusnya. Itu kriteria yang bisa dilakukan.
Jadi itu apa namanya yang dipakai ketika kita melakukan uji dengan menggunakan AMOS. Jadi sebenarnya simpel, langkahnya simpel sama dengan yang lainnya. Itu sekilas saja karena kita banyak yang akan kita bahas sehingga kita bisa memulai dengan membuka AMOS kita. Share aja ya. AMOS, kalau yang sudah punya AMOS boleh di punya data dan seterusnya bisa saja. Ini tampilan awal kita. Kalau kita memulai dari awal, ini sebenarnya data-data ini belum ada. Semuanya belum ada. Jadi nanti kita dapat lembaran kosong seperti ini. Kelihatan nggak ya? Jangan-jangan belum kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Jadi ada beberapa icon yang bisa kita pakai. Kita nggak perlu semuanya kita bahas. Yang penting-penting saja. Yang pertama adalah kotak. Kotak itu ketika kita pakai observed variable, itu kotak. Terus lingkaran ketika kita pakai latent variable. Latent variable. Nah, ini latent variable ini nama variabelnya tidak di data tidak boleh, tidak boleh. Kalau di data ada nanti malah tidak bisa dihitung. Terus yang berikutnya ada menu ini untuk mengisikan indikator. Jadi sebelum ke sana, ini tiga ini yang silang itu menghapus, yang gambar apa nih kereta ya untuk memindahkan objek. Kalau ini untuk copy, yang gambar printer. Jadi misalnya di sini saya pilih ini lah ini memindahkan ini. Kalau untuk yang copy ya berarti copy. Pindahkan, lepas dari situ, terus dihapus misalnya kalau mau ingin hapus. Terus yang ini tuh biasanya dipakai atau langsung aja deh. Kasus kita adalah kita punya 4 variabel. Variabel pertama di sana saya kasih nama PIM misalnya. PIM itu terdiri dari 5 indikator. Terus yang kedua ada COM terdiri dari 4 indikator. Terus yang interveningnya adalah mode 3 indikator dan terakhir gain ada 5 indikator. Contohnya misalnya seperti itu. Sehingga kita butuhkan data yang seperti itu. Yang pertama misalnya kita ingin membuat variabel yang pertama. Variabel yang pertama adalah kita punya variabel PIM misalnya. Variabel PIM ini ya tergantung kita sebenarnya. Kalau pingin ini kita isi, langsung diambil di panah yang satu aja, yang jarinya satu nunjuk, diklik 2 kali, nanti kita bisa memunculkan variabelnya, misalnya apa ini, PIM misalnya ya. Nah, hurufnya mau berapa, terus ukurannya bagaimana, dan seterusnya, ini aturannya sama dengan yang lainnya ketika kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Misalnya, nah ini tinggal kita sudah muncul. Yang kedua, PIM ini terdiri dari 5 indikator. Berarti kita klik yang ini, yang ada cabangnya, kita klik 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 itu, terus kita perlu lagi enggak? Kalau perlu misalnya mau di copy ya silahkan. Copy itu bisa di blok semua, bisa juga atau satu-satu. Misalnya saya punya variabel yang berikutnya adalah variabel com. Langsung saya copy ke bawah. Misalnya ini variabel indikatornya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, mau seperti ini langsung boleh, mau dibuat urutannya juga boleh. Misalnya kita punya variabel yang lain,
di tengahnya ada, nanti di ujungnya ada misalnya. Mau seperti ini juga boleh. Jadi ini tahap berikutnya. Nah di sini masih nabrak seperti ini. Kita pingin gambarnya agak lebih bagus misalnya. Ketika kita mau seperti itu, tinggal diklik aja di bagian yang ada tangannya ini untuk select-nya. Habis itu kita pilih yang rotate, yang lingkaran. Rotate, kita mau diarahkan kemana, tinggal diputar aja. Sama, yang atas kalau mau diputar, sama juga. Ini misalnya kita kok itu terlalu dempet, apa bahasa Indonesia dempet apa ya? Terlalu berdekatan lah istilahnya. Bisa juga ini kita pilih yang mana ini, yang warnanya biru itu berarti sudah terselect. Warnanya biru sudah terselect. Terus kita pindahkan. Ini sudah tinggal kita pindahkan. Misalnya seperti ini. Terus yang berikutnya di variabel PIM, variabel kita ganti langsung aja. Di sini ada com. Terus di sini ada mod. Terus kalau nggak mau diklik lagi, tinggal klik langsung ketika menunya ini masih terbuka, kita klik langsung aja, langsung pindah. Apa namanya? Pumpkin misalnya. Oke. Tadi mod itu terdiri dari 3 indikator. Kita masukkan aja 1, 2, 3. Oke. Kalau sudah, terus mungkin akan kita geser juga boleh. Geser. Terus kinnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin akan kita geser juga, berarti pilih yang rotate kanan. Setelah itu, baru kita buat alurnya. Arahnya pakai panah, PIM akan ke mod. Terus com akan ke mod juga, mod ke kin misalnya. Contohnya seperti ini. Nah, tapi ini belum selesai karena apa? Persyaratannya antar variabel di regresi di independennya itu harus reflektif. Kalau ada lebih dari 1, sehingga dihubungkan timbal balik. Yang berikutnya ini juga nanti akan kerepotan juga dihitung karena gini, kalau modelnya ini sekalian gambar model, Nah, ini sulit dihitung karena itu harus ada errornya. Harus error, nambahnya dipakai yang ini, misalnya. Yang ini, sini. Oke. Jadi sudah penggambarannya sudah. Terus syarat yang berikutnya, kita gambar sudah selesai. Terus yang berikutnya harus ada, walaupun cuma sedikit, tidak harus banyak, tetapi ini perlu dimunculkan untuk pengujian modelnya. Model strukturnya, pengujian strukturnya, caranya bagaimana? Caranya dengan membuat ini, sintak di sini, dimanapun boleh misalnya. Yang diperlukan adalah ini ada belakangnya, C-min, ada P, ada. Caranya gimana kalau belum punya itu? Pakainya title. Kita ketik title di sini. Jadi di sini tinggal ketik misalnya, kita mau apa sih? Ingin memunculkan C-min misalnya. Ya, tulis saja C-square-nya. Keterangan di depan C-square. Dan seterusnya, letaknya di mana, dan seterusnya itu sesuai. Oke, kalau sudah sini berarti gambar kita selesai. Yang berikutnya, setelah kita sudah punya model yang seperti ini, yang berikutnya adalah kita perlu data, perlu data. Nah, data caranya bagaimana memasukkan data? Klik di sini, select data file, klik, terus file name. Habis itu kita mau masuk kemana?
data kita yang mana? Misalnya tadi ada data Mediatek Amos. Klik open. Oke. Data kita sudah masuk. Setelah itu kita baru variabel-variabel yang ini apa sih? Kalau nggak mau repot, sebenarnya kita bisa sehingga kita tidak ketik. Misalnya di sini ini bisa kita pilih variabel indikasi. Nah, di sini udah muncul. Pindahkan dulu. Nah, di sini variabel-variabel kita sudah muncul sehingga kita tinggal memasukkan. Misalnya PIM itu terdiri dari PIM 1, PIM 2, PIM 3, PIM 4, PIM 5. Kita tinggal masukkan aja ke sini. Nah, 2, 3, 4, 5. Terus komnya tinggal masukkan dan seterusnya. Terusnya semuanya dimasukkan di situ. Yang berikutnya masih kita harus memasukkan di sini. Ada kalau ini sudah semua misalnya. Sudah semua kita masukkan memasukkan yang lainnya misalnya sudah. Tetapi indikator itu masing-masing harus ada errornya. Sehingga langkah berikutnya adalah kita memasukkan simbol error aja. Sebenarnya simbolnya terserah. Mau apapun silahkan. Misalnya ini di sini. Di sini. Yang pertama ini kita kasih aja S1. Yang kedua langsung diklik, tinggal ganti. Yang ketiga tinggal klik E3. Yang keempat E4. Yang kelima E5. Yang keenam E6 dan seterusnya. Caranya seperti itu. Terus di model ini pun di sini perlu ada error untuk modelnya, bukan untuk indikator, tapi untuk modelnya. Ini juga masukkan aja, misalnya kita pakai set aja, set 1, set 2, tinggal mati itu. Nah, itu memasuk datanya. Pak Heru putus ya. Terputus ya Bapak Ibu ya. Sempat putus ya? Iya. Maaf. Oke. Sampai mana tadi ya? Lanjut aja ya. Error tadi Pak. Error Pak, error. Error ya, oke. Yang jet. Ini ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah ada sekarang Pak. Tadi ada Pak. Bilang lagi. Oke. Ini ya tadi ya? Belum Pak. Nah iya Pak, udah masuk. Udah ya. Oke. Tadi kita udah memasukkan error ini semuanya ya, nanti semuanya. Terus sampai di sini model kita sebenarnya sudah terbentuk. Kita bisa save menjadi model yang nantinya akan kita pakai.
Yang berikutnya adalah kita ingin uji validitas. Untuk uji validitas karena ada dua variabel, kelompok variabel. Variabel independennya adalah PIM dan variabel eksogennya adalah PIM dan COM. Sedangkan kategori kedua variabel endogennya itu ada mod dan kin. Jadi semua variabel endogen itu bisa merupakan variabel intervening, bisa juga karena variabel dependent. Dua-duanya dikatakan endogen. Oke, kalau sudah seperti itu, cara ngujinya bagaimana? Yang lainnya kita hilangkan dulu. Kita pakai yang endogennya doang. Ini misalnya. Nah, ini nanti akan kita uji. Nah, di sini nanti biar gampang saya tak pakai yang udah belum ada. Saya pakai yang saya udah gambar. Ini misalnya tadi PIM ini dan seterusnya. Cara ngolahnya bagaimana? Kita tadi sudah punya data di sini. Ya kan? Kita sudah punya data di sini. Terus yang berikutnya kita bikin propertiesnya. Kita pakai tipenya maksimum likelihood aja, yang gampang, yang paling syaratnya gampang dipenuhi. Terus yang lainnya kita ikutin standarnya saja. Standarnya. Terus habis itu langsung kita olah pakai yang ini, calculate estimate. Oke. Ketika kita sudah calculate estimate, kita akan bisa melihat hasilnya dengan klik yang bagian atas. Yang kalau ada warna merah berarti bisa dihitung. Klik. Nah, kita sudah mendapatkan ini untuk model misalnya. Untuk model itu Chi-square-nya 15 sekian, signifikannya 0,9, sudah lebih besar dari 0,5, RMSE-nya sangat kecil, CFI-nya besar meskipun CFI-nya sangat besar meskipun di situ terlihat bahwa yang dipakai cuma beberapa ini aja, tetapi keseluruhannya itu sudah memenuhi persyaratan modelnya. Sehingga informasi yang diperoleh dari sini akan kita pakai untuk analisis berikutnya. Jadi informasi inilah nanti yang akan kita pakai. Ini namanya loading faktornya ini. Yang namanya loading faktor ini. Nah, dari sinilah kita akan ngitung uji validitas reliabilitas. Gampangnya ini kita copy, kita masuk saja ke Excel untuk ngitungnya biar gampang. Jadi kita bisa masuk ke Excel, coba ini tadi kok nggak bisa kelihatan apa. Oke. Oke. Jadi coba kita buka Excel. Kita buka Excel. Tadi mana ya? Data Excel saya di mana? Nih, misalnya. Gampangnya adalah data kita yang tadi itu kita copy di Excel. Contoh misalnya ini hasil yang kita peroleh adalah di sini. Seperti tadi. Jadi kita sudah mendapatkan ini. Terus kita masukkan aja nilainya berapa sih SLF-nya 0,79 kita masukkan di sini. Untuk PIM 2 0,78, PIM 3 0,82, PIM 4 0,93, PIM 5 0,95. Terus kita jumlah. Ini nanti akan ketemu sigma standard loading. Sigma standard loading. Terus habis itu kita buat kuadratnya. Jadi ini
SLF kali SLPF, biar gampang saja. Jadi SLF kali SLF. Ini sama semua terus dijumlahkan. Kemudian kita biar nggak ngitung nanti di Excel-nya kita ngitung banyak, kita pakai error. Errornya apa? 1 min SLF square. Jadi 1 minus yang ini, square ini. Ini di copy juga ke bawah. Nanti akan ketemu. Sehingga kita bisa ngitung CR. CR itu apa sih? CR itu, construct reliability itu sigma standar loading dikuadratkan. Jadi kalau kita asumsikan gini, sigma standar loading SLF ini dikalikan ini SLF dibagi SLF kali sigma SLF kali sigma SLF ditambah dengan sigma error. Ketemunya CR-nya 0,9 sekian. Terus sedangkan AV-nya, varian ekstraknya, itu pakai rumus yang bawah. Standar loading kuadrat, sigma standar loading kuadrat, berarti sigma SLF kuadrat ini dibagi dengan sigma standar loading kuadrat ini ditambah dengan error, jumlah error. Oke, ketemu 0,7346. Kriterianya adalah dikatakan valid jika SLF lebih dari 0,5. Semua indikator pada variabel PIM valid. Dikatakan reliable jika CR-nya lebih dari 0,7. Di sini 0,9 sehingga kita katakan reliable. AB-nya di atas 0,5 minimal. Ini 0,7 sehingga reliable. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk variabel PIM itu telah seluruh indikatornya valid dan variabel itu telah reliable. Untuk COM sama juga. Nanti untuk variabel endogen juga sama. Kita hitung dengan cara yang tadi yang sama. Nanti akan kita cari untuk persyaratan. Asumsinya dengan melihat ini kita sudah mendapatkan data yang valid dan reliable. Semua indikator valid dan reliable. Terus kalau kita sudah ini, langkah berikutnya adalah kita masuk ke modelnya. Jadi model yang kita susun misalnya. Kalau kita susun seperti ini, ya langsung aja data tadi sudah kita input sudah. Ini sudah ada datanya. Terus kalau belum ada ya berarti file name, cari filenya di mana, terus di setupnya, di settingnya, propertiesnya, terus setelah itu baru kita langsung olah. Kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil akhir kita. Jadi nanti kita akan tahu bahwa dari sekian banyak indikator, dari PIM indikator PIM 1, 2, 3, 4, 5 ini yang punya peran paling besar mana. Sehingga kalau pakai regresi kita hanya bisa melihat bahwa pokoknya PIM berpengaruh terhadap MOD, terus nanti lantas yang akan dilakukan apa? Ya kita berusaha meningkatkan ini. Tapi kalau dengan AMOS, dengan PLS, dengan struktural, kita bisa memberikan prioritas. Karena kontribusi yang paling besar adalah PIM 05, nanti ketika hasilnya seperti itu ya langsung di sana. Oke. Setelah itu kita lantas melakukan pengujian model. Yang kriterianya adalah kita bisa lihat dari atas ini juga. C-square-nya kecil, signifikansinya lebih besar dari 0,05 terpenuhi. Terus C-min per DF-nya itu kurang dari 2, di sini 0,872. Terus JFV-nya 0,90 sekian. AGFV-nya 0,8 sekian, TLI-nya 1 sekian, dan RMSA-nya sudah di bawah 0,08, sehingga model kita itu sudah model yang bagus.
Kalau informasinya masih kurang, nanti informasi yang lainnya, mulai dari pengujian dan sebagainya, kita bisa klik view, terus text output. Di situ ada informasi banyak tentang apa yang kita inginkan. Kalau memang tentang estimasinya, ya di sini ada di sini. Keterkaitan antar variabel, critical ratio-nya, P-nya, nilai P-value-nya berapa, terus nanti ada pengaruh langsung, tidak langsung, terus kontribusinya, dan seterusnya. Ini nanti semuanya adanya di text output bagian estimate. Kalau untuk model fit, mendukung model fit, ini bisa dilihat di model fit, sama kriterianya. F-min-nya berapa sih, terus RMS-nya berapa, semua informasi ada di text output. Sebagai rangkuman, di sini saya sudah kasih rangkuman, misalnya kita ingin mendapatkan evaluasi tentang ini. C-square-nya berapa sih? Kalau di SPS di output kita tadi ada 10, atau kita copy aja deh. Dari sini, ini kelihatannya apa? Gambarnya enggak ya? Amos Pak, 100 di square. Oke, Amos ya. Nah, biar gampang saya ngambil sini aja. Oke. Gambar 100,335. Terus signya 0,833. Terus Geminnya 0,872. Terus GFI-nya 0,901. AGFI-nya 0,869. TLI-nya 1,03. CFI-nya 1,000. RMS-nya 0,000. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini sebenarnya dipakai untuk uji model. Uji model kalau kemarin di PLS pakainya R-square, terus ada SRMR. Ini kita pakai Amos pakainya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini fit, ini fit, ini fit juga, ini fit juga, ini marginal, ini fit, ini lebih fit, ini fit. Nah, karena sebagian besar sudah fit, maka model yang kita dapatkan itu model yang memang layak atau sudah diterima untuk menjelaskan pengaruh antar variabel yang terdapat pada model ini. Nah, langkah berikutnya ketika kita uji modelnya udah, maka kita langsung ke uji hipotesis. Uji hipotesisnya ya antar variabel. Kalau di sini kan ada PIM ke mod, nilainya 0,51. Nilai 0,51. Mungkin kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa pakai view text output di estimate. Nanti kita akan PIM ke mod. PIM ke mod berarti kita cari yang tentang pakainya yang standardized effect. Nanti kita bisa lihat di berapa tadi nilainya berapa? 0,51. 0,51 kita lihat di atas saja. Kita pakai yang atas. Nih, estimate-nya PIM ke mod itu ini kalau estimate-nya 0,401, tetapi ini B karena nilainya bisa lebih dari 1. Nah, sehingga kita pakai yang standardized. PIM ke mod nilainya 0,513. Sama kan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, 0,51. Terus COM ke mod 0,36. COM ke mod. COM ke mod 0,363. Terus mod ke KIN
Mode kalau di gambarnya itu 0,76. Kalau di sini di lebih sini mode 0,757 karena tadi dua desimal. Nah, nilai-nilainya berapa? Kita lihat aja kom-mod dari yang di atas ini. CR-nya 3,734 untuk kom. Terus P-nya berapa? P itu 0, kalau gambar bintang seperti ini, itu artinya bahwa nilai P-nya itu di bawah 0,01. Kalau di Smart PLS kemarin kan langsung ditulis P kurang 0,01. Berarti kalau P ini sangat-sangat kecil nilai P-nya. Nah, di sini sudah saya rangkum bahwa PIM ke mod itu 0,51, CR-nya 5,426, nilai P-nya itu sangat kecil atau kurang dari 0,01 sehingga signifikan. Yang kedua sama juga signifikan. Yang ketiga signifikan. Yang menjadi masalah adalah di sini. Ketika kita punya jalur seperti ini, berarti kan kita akan tahu pengaruh PIM ke KIN itu sebenarnya ada nggak PIM ke kinerja melalui mod ini. Nah, di AMOS, seperti yang kita lihat di sini, besaran pengaruhnya ada, tetapi tidak ditunjukkan berapa critical ratio-nya ataupun nilai P-value-nya tidak ditunjukkan. Sehingga ketika di AMOS itu terjadi perdebatan. Ya kalau kasusnya adalah misalnya contoh kasus di sini, PIM ke mod itu berpengaruh, PIM ke mod berpengaruh dan mod ke KIN itu berpengaruh. Sehingga ada nilainya sekian. Sehingga dipastikan bahwa PIM ke KIN itu ya 0,39 ini merupakan pengaruhnya. Karena apa? Jalan pertama berpengaruh, jalan yang kedua berpengaruh juga. Sehingga secara jalur dia akan berpengaruh. Yang lainnya sama juga. Nah, terus ada lihat lagi, apakah itu benar-benar sebagai mediating murni atau bukan? Itu juga banyak kriterianya. Cara paling gampangnya adalah ketika nilai yang ada di tahap awal itu lebih kecil daripada di tahap kedua, maka yang intervening ini merupakan variabel intervening murni bagi bahwa motivasi mod ini variabel intervening murni bagi pimpinan ke kinerja atau kepemimpinan itu akan mempengaruhi kinerja melalui motivasi dan motivasi berperan sebagai intervening murni. Sebaliknya, ketika PIM di tahap awal ini nilainya lebih besar, maka dikatakan bahwa ya tetap berpengaruh ini melalui ini, tetapi peran mod ini bukan intervening murni. Jadi itu ada perbedaan ininya. Sehingga mau tidak mau karena ini berpengaruh, itu berpengaruh, di awal berpengaruh, maka di sini juga akan berpengaruh. Ini untuk AMOS. Terus ini kan sudah sampai AMOS. Kira-kira mau langsung lanjut ke yang berikutnya enggak ya? Iya. Langsung, Pak. Langsung aja. Langsung, Oke. Pak. Oke, ini versi pertama ya. Versi pertama biar cepat aja. Ini versi pertama ketika kita pakai AMOS. Dengan data yang sama, kita coba pakai PLS. Kelihatan nggak PLS-nya? Udah, Pak. Kelihatan. Udah ya. Oke, PLS. Biar cepat, kita nggak usah bahas bagaimana cara gambarnya, memasukkan dan sebagainya. Kemarin sudah. Ini sebenarnya sama dengan yang kemarin, bahwa
ketika kita sudah punya data yang seperti ini, asumsinya kita asumsikan aja bahwa kita sudah melakukan pengujian validitas reliabilitasnya ya, langsung ke hasil bootstrap. Ini ketika kita pakai, oke, di sini kalau dengan Smart PLS, dengan Smart PLS itu kita bisa diuji langkah-langkahnya seperti kemarin. Nanti kita akan bisa tahu bahwa downpad koefisiennya bagaimana. Ada pengaruhnya, pengaruh masing-masing, terus ada pengaruh indirect, spesifik indirect. Nah, kalau di sini adanya pengaruh tidak langsung, pengaruh kom ke kin melalui mod, itu nilainya adalah 0,240, dan ada p-value-nya, ada T statistiknya ada p-value-nya ada. Jadi bedanya di situ. Di sini juga sudah saya rangkum misalnya di kalau Smart PLS. Smart PLS, kita bisa melihat kriteria modelnya SRMR, kebetulan nilainya 0,0, kriterianya di bawah 0,1, hasilnya adalah 0,049. Terus R square-nya untuk motivasi itu 0,461. Kita lihat di gambarnya aja. Kita R square di awal ya. Di ini gambar yang pertama. Oke. Yang pertama. Nah, di sini ketika ada di sini ada dua model. Nah, R square 461, 49 sama saja. Hasilnya bisa dilihat dari sini. Bootstrapping ini nanti hasilnya bagaimana? Ini contohnya adalah com mod kin, itu nilainya 0,240 dengan p-value-nya adalah 0,001. Ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi semuanya berpengaruh dan semuanya ini kalau kita lihat di R square-nya, R square untuk yang kedua itu R square yang kedua itu lebih tinggi 0,492, lebih tinggi daripada yang model pertama. Jadi di sini sama semua bahwa semuanya berpenuh. Terus yang ketiga, ketika kita misalnya mau pakai kemarin WAP-PLS. Kita pakai yang WAP-PLS. WAP-PLS caranya sama. Bentar, maaf agak lama. WAP-PLS. Taruhlah kita open aja. Open project seperti yang saya share tadi. Yang saya share kemarin. WAP-PLS project. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini relatif sama, bahwa PIM ke mod itu pengaruhnya lebih besar daripada COM ke mod. Demikian juga nilainya itu lebih kecil dibandingkan antara mod ke KIN.
Sehingga di sini kita akan melihat bahwa mau dilihat apanya secara general untuk uji modelnya. Uji modelnya kita bisa lihat dari sini. Nilai-nilai yang muncul. Semuanya nilainya 0, ini padahal standarnya adalah di bawah 0, di bawah 0,05. Hasilnya adalah di bawah 0,001. Terus 0,63. Kalau di atas 0,3 itu dikatakan bahwa sangat-sangat kuat dan seterusnya. Jadi secara model terpenuhi. Terus keterkaitan antar variabel itu juga bisa kita lihat. Misalnya kita mau cari apa sih? Kita ingin cari total nih. Misalnya indirect total efek misalnya. Di sini sudah ada nilainya bahwa PIM ke kin itu secara tidak langsung itu nilainya adalah 0,376, kom ke kin itu 0,238. Probabilitasnya berapa? P-nya di bawah 0,001 keduanya. Ini juga sudah saya rangkum di sini. Ini hasilnya. Secara ini adalah seperti ini. PIM ke mod 0, sekian, ininya ini berarti signifikan. Dan seterusnya ke bawah semuanya signifikan berpengaruh. Pengaruh itu tidak langsungnya atau PIM ke kinerja ke kin melalui mod itu bagaimana? Ini ada 0,376, berarti dia berpengaruh. Semakin tinggi ini, maka semakin ini, dan seterusnya. Itu tinggal penjelasan. Terus yang terakhir, meskipun bukan struktur, tetapi pada hakikatnya penggunaan mediating itu bisa dilakukan dengan SPSS. Cuma caranya sama, karena SPSS tidak menggunakan indikator dalam perhitungan secara langsung, maka variabel setelah diuji validitas dan seterusnya baru kita buat rata-rata yang valid itu di rata-rata atau dijumlahkan. Dari data itulah nantinya yang akan kita olah dengan menggunakan analisis regresi. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Ketika kita menemukan regresi ganda, berarti harus mengikuti alur dari regresi ganda. Ketika kita menemukan regresi sederhana, ya kita harus mengikuti persyaratan yang ada di regresi sederhana. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kebetulan sudah diuji validitasnya, kita nggak perlu uji validitasnya. Tadi gambarnya itu PIM dan kom ke mod terusnya baru ke kin. Karena gambarnya seperti itu, model gambarnya seperti itu, maka contoh gambarnya mana? Ini kan? Atau yang pakai WPLS saja. Yang pakai WPLS. Nih, karena gambarnya seperti ini, maka dengan menggunakan SPSS kita melakukan perhitungan 2 kali. Yaitu yang pertama regresi ganda PIM dan kom terhadap mod. Yang kedua, kita melakukan perhitungan regresi, tapi karena cuma ada satu independen, regresi sederhana mod ke kin. Jadi kita lakukan analisis 2 kali. Sehingga nanti ketika ketemu model apapun bentuknya pakai regresi, ketika itu menggunakan jalur, ya kuncinya adalah berapa persamaan regresi yang diperlukan adalah berapa variabel yang terkena panah. Itulah kuncinya. Jadi kalau toh misalnya tadi nanti ada tambahan PIM itu langsung ke sini, ada panah ke sini, ya tetap aja analisnya 2 kali. Yang pertama regresi ganda PIM kom ke mod, yang kedua PIM kom mod ke kin. Jadi itu. Kalau kita lihat, misalnya kita tunjukkan sebentar, sama dengan regresi, analysis, regression, linear, yang kita pakai yang variabelnya langsung aja. Ini regresi yang pertama adalah ini, PIM kom ke mod.
taruhlah kita pakai yang simple langsung aja oke. Di sini udah kelihatan nilai R square-nya berapa, nilai sig-nya berapa. Nah, kalau untuk jalur di regresi itu yang dipakai bukan yang unstandardized, tetapi yang standardized di beta ini. Nilai yang kita pakai adalah nilai beta. Terus yang kedua sama analyze lagi, regresi, linear. Setelah itu baru yang persamaan keduanya itu mod ke kin ya. Oke. Di sini terlihat 0,485, F-nya sekian, nilai sig-nya sekian, terus nilai PET-nya sebesar 0,696. Ini juga kebetulan kalau kita rangkum hasilnya adalah seperti ini. 0,462, nilai T-nya 0,578, B-nya sekian. Sama dengan tadi, meskipun tidak jauh nilainya agak mepet, tetapi hasilnya sama dengan menggunakan PLS atau menggunakan PLS ataupun menggunakan AMOS, di mana itu nilai R square-nya lebih tinggi. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini. Ini kasusnya sama. Kalau di SPSS kan nggak ada nilai langsung tidak langsungnya outputnya, sehingga kita bisa cari sebenarnya karena di tahap sebelumnya itu dua-duanya signifikan, maka kita bisa langsung kalikan aja PIM ke mod misalnya ini dikalikan dengan mod ke kin. Inilah nanti besaran dari pengaruh PIM ke kinerja melalui motivasi. Yang kedua sama juga, berarti kom ke mod dikalikan dengan mod ke kin. Jadi bisa terlihat bahwa ada pengaruh PIM ke kinerja melalui motivasi. Nah, kalau ingin nguji itu tadi caranya yang pertama, cara gampangnya adalah melihat berapa besaran kekuatan jalur pertama dengan jalur yang berikutnya. Itu akan menentukan apakah mod itu sebagai intervening murni atau enggak. Atau kalau enggak bisa juga pakai sopil. Bisa ada tambahan nanti pakai sopil untuk menguji apakah sebagai intervening murni atau enggak. Jadi itu yang berkaitan dengan analisis, dan ini relatif lebih cepat dari sebelumnya. 4 model analisis sudah kita selesaikan dalam kurun 1 jam kurang. Jadi dengan demikian, 4 model aja bisa diselesaikan 1 jam kurang, berarti ketika kita melakukan penelitian, satu penelitian sebenarnya ya tidak terlalu sulit lah buat kita untuk analisis. Yang sulit adalah nanti menjelaskannya, kita harus pintar-pintar bagaimana menjelaskan. Nah itu aja mungkin Bu Ana, enggak? Atau Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Heru. Bapak Ibu, masih ada waktu kira-kira 25 menit. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu Ana. Tadi, ya monggo Pak, monggo Bu Adibah, monggo. Untuk AMOS, kan kalau saya itu konsentrasi di keuangan, apa bisa pakai AMOS atau memang harus menggunakan aplikasi yang lain ya? Itu aja mungkin yang mau saya tanyakan. Oke. Monggo Pak Heru. Oke. Keuangan ya, keuangannya itu data tunggal ya. Data tunggal itu biasanya yang paling gampang itu gini.
Itu ada tingkatannya. Makanya ketika kita pakai punya data, kok di AMOS itu sudah bisa terpenuhi, maka untuk pakai software yang lain relatif persyaratannya terpenuhi. Jadi bukan masalah hasilnya, hasil akhirnya, tetapi persyaratannya bisa enggak. Ketika di AMOS itu persyaratannya bisa terpenuhi, maka pakai software yang lain itu akan terpenuhi. Nah, kalau untuk keuangan, lebih enak kalau pakai ini lebih enak ya. Tergantung modelnya juga. Pasti tidak cuma tunggal regresi gitu, tetapi mungkin pakai jalur atau pakai struktur, itu paling enak ya pakai PLS. Paling enak. Terus kalau memang Ibu pakai ada moderatingnya, modelnya kompleks, ada moderatingnya, paling enak ya pakai UAP PLS. Itu tergantung kita, mau memudahkan kita apa enggak. Kalau ada Jadi pilihannya itu. mediasi sama moderasi, ada dua-duanya tuh, Pak Heru. Enaknya pakai apa? UAP PLS atau gimana? Kalau menurut saya ya UAP PLS. Karena UAP PLS itu gambarnya kan langsung ke moderasinya, itu langsung ke panahnya. Nah kalau pakai PLS, Smart PLS, kita harus mengalihkan membuat variabel tambahan. Terus kalau cuma moderasinya kepada satu panah, kalau ke beberapa panah berarti kita harus punya variabel tambahannya. Gambarnya akan yang rumit. Sehingga ketika ada kombinasi antara mediasi dan moderasi, saat ini paling gampang ya pakai UAPLS. Paling gampangnya loh, memudahkan kita. Tapi kalau mau pakai yang lainnya, monggo. Tapi menurut saya paling gampang mau PLS. Ingin bertanya Pak, boleh? Ya monggo Pak, Pak Anwar monggo. Ya, Ibu sesuai dengan yang tadi di chat yang ada itu kan kalau saya Pak, maaf punten Pak, gambarnya itu tambah satu lagi Pak, dari KIN dari PIM ke KIN. Itu untuk SPS apakah independennya tambahkan KIN KOM dan PIM ya Pak? Apa gimana Pak? Sebentar. Untuk kebetulan saya pakai SPSS Pak. Jadi ada 7 tahapan. Ini, oke. Jadi gimana? Itu dari PIM. Misalnya gambar ini Pak. Untuk dari PIM ke KIN dan KOM dari ke KIN. PIM ke KIN. Dan KOM dari ke KIN. Terus KOM ke KIN. Itu yang di SPSS Pak. Kan itu tadi ada linearnya 2 kali ya Pak ya. Dari PIM, KOM ke MOD, satu lagi kalau Bapak dari MOD ke KIN aja. Apakah kalau saya ada garis lagi itu tambahkan PIM dan KOM-nya Pak di linear regresinya Pak? Atau gimana? Ya, jadi tetap aja dua Pak. Yang pertama itu PIM, KOM ke MOD. Yang keduanya PIM, KOM, MOD ke KIN. Jadi secara bersamaan. Oh iya Pak. Siap. Jadi regresi ganda 2. Nah, jadi kita dapat 2 itu ya Pak ya, 2 persamaan ya Pak. Ya, perlu 2 persamaan. Ya, terima kasih Pak. Kuncinya ada di berapa panah yang variabel yang terkena panah. Kuncinya. Ya kalau toh taruhlah misalnya kecuali kalau misalnya ini dari KOM ke PIM itu nanti ada panah ke atas, panah 1. Itu nanti karena yang terkena panah 3 berarti ada 3 persamaan. Terima kasih Pak Heru. Pakai SPSS. Pak, beberapa orang itu menggunakan yang seperti tadi itu, Pak, yang tadi Pak, di-share Pak gambarnya Pak. Yang mana? Yang tadi, yang barusan gambar tadi, yang seperti melanjutkan yang Pak Anwar itu.
Nah, inilah. Ini kan ya Sudah kelihatan? ya ada ini. Ini garisnya kan ada ya sudah kelihatan. Dari PIM ke mod, KOM ke mod. Terus modnya ke KIN. Ada lagi PIM ke KIN, KOM ke KIN gitu, Pak. Model seperti itu benar enggak sih, Pak? Kalau itu kan bahasan di awal itu sebenarnya. Sebenarnya gini, ya tergantung sih nanti cara pandangnya, orang punya cara pandang masing-masing. Kalau kita pakai struktur, memang itu tidak bermasalah ketika ada PIM ke KIN itu langsung atau tidak langsung melalui mod. Itu kalau kita menggunakan struktur. Tetapi ketika kita pakai jalur, itu bermasalahnya bukan masalah ngitungnya sebenarnya, tetapi dari logika kita. Namanya jalur itu kan milih. Ketika kita mengatakan bahwa di satu sisi, bahwa misalnya ada jalur PIM ke kinerja. Yang pertama itu. Kita mengatakan bahwa mediasi. Di hipotesis pertama, kita akan mengatakan bahwa PIM akan berpengaruh langsung terhadap kinerja. Hipotesis satu ya. Terus, di hipotesis kedua, karena ada jalur melalui motivasi, di hipotesis kedua kita ngomong bahwa PIM akan berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi. Apakah itu tidak saling bertolak belakang? Hipotesis yang kita ajukan di awal bahwa PIM berpengaruh langsung terhadap kinerja, dimentahkan sendiri oleh kita di hipotesis kedua bahwa PIM itu ke kinerja melalui mod. Itu kalau jalur ya. Tapi kalau struktur bebas, itu. Jadi tinggal cara pandang kita aja. Kalau kita pakai logika, ketika PIM itu ke KIN langsung, dan itu jalur, bukan struktur ya. Kalau di ciri-ciri struktur itu ketika kita hipotesisnya itu tidak ada yang mengatakan bahwa langsung atau tidak langsung, tetapi hipotesisnya itu ya per bagian, walaupun nanti kita katakan bahwa nanti ini ke sini ke PIM ke KIN itu kita bahas juga, tetapi ciri ketika struktur itu biasanya itu hipotesisnya itu per bagian, per panah ini. Nah, kalau seperti tadi, ya tinggal terserah kita melogikanya bagaimana. Makanya kalau saya pribadi, itu seringkali kalau model seperti ini tidak, dan menggunakan SPSS misalnya, ya tidak ada pengaruh langsungnya. Karena di hipotesis pertama kita ngomong PIM berpengaruh langsung terhadap kinerja, dimentahkan oleh kita sendiri yang punya hipotesis bahwa PIM itu berpengaruh kinerja melalui motivasi. Ya, itu aja, tergantung logika kita. Berarti dengan konsep seperti punya Pak Anwar, itu sebaiknya menggunakan struktural saja, softwarenya AMOS gitu mungkin ya Pak? Bisa kalau Bapak AMOS, pakai bisa SPSS sepertinya bisa AMOS, bisa WPLS, gitu ya Pak ya? WPLS bisa. Karena tiga-tiganya itu kan basisnya struktur. Semoga sedikit membantu Pak Anwar nih. Saya ini juga ilmu baru. Ya. Gimana Pak? Kurang tepat pakai SPSS Pak ya, itunya analisanya Pak. Kalau ada langsungnya, itu pendapat saya loh Pak. Pendapat saya kalau ada langsungnya kita pakai SPSS berarti itu jalur, ya kan? Ketika jalur itu artinya bahwa di konsep logika kita bahwa yang satu mengatakan gini aja dah, saya mau ke Bekasi. Kita mengatakan bahwa saya milih jalurnya apa? Jalurnya itu lewat lewat tol gitulah. Tapi di hipotesis kedua kita mentahkan bahwa jalur ke
Bekasi itu ya lewatnya sini, lewatnya apa, Nagrak misalnya. Itu kan artinya bahwa pada saat bersamaan untuk satu arah aja kita menyatakan hal yang bertentangan antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau itu jalur, itu sebenarnya sama juga. Jalur itu panduannya adalah ketika kita di manajemen operasional. Ada kan di manajemen operasional itu ada jalur kritis. Ya, Pak. Itu kan milih kan. Itu kan milih yang terbaik gitu. Bukannya dengan apa namanya dua itu Pak, kita biasa milih mau langsung atau mau maksudnya apakah dia dimediasi atau langsung jadi dari pimpinan ke kinerja atau dari tadi ke pimpinan ke kinerja melalui motivasi, bukannya itu pilihan Pak untuk bahasannya nanti. Ya, pilihan ya, tapi kalau misalnya memang mau seperti itu, ya jangan pilih jalur. Jangan pilih jalur. Tetapi Pilihnya lebih apa, Pak? pada struktur. Oh, struktur. Ini bedanya gini. Kalau jalur itu kita punya berbagai macam jalan. Di awal kita sudah menduga bahwa jalan terbaik adalah yang ini. Itu jalur. Tapi kalau struktur, kita memandang keseluruhan berbagai jalan itu akan kita uji. Setelah itu baru kita tetapkan, oh kalau lewat ini bagaimana, kalau kombinasi nanti totalnya berapa dan seterusnya. Intinya sebenarnya sama-sama, nanti ujung akhirnya adalah mungkin ada lewat ini, ada tidak langsung gitu, memang ada itu, tetapi konsepnya atau pola pikir kita yang berbeda. Ketika struktur, kita ingin mengetengahkan keseluruhan alternatif, habis itu nanti kita uji, tetap aja nanti ada bahasan tentang kalau jalur bagaimana, jalur ini, jalur ini, jalur ini. Itu struktur. Tapi ketika kita pakai jalur, ya sebenarnya ini ada permasalahannya ada di hipotesis kita. Ketika hipotesis kita itu mengatakan bahwa oh ini ke sini melalui ini. Sementara hipotesis kedua, ini ke sini melalui secara langsung. Berarti kan dua hipotesis itu bertentangan sebenarnya. Hilang Ya, suaranya Pak Heru. Halo. Hilang suaranya. Halo, ya, halo. Halo. Jelas kok, Pak, jelas. Ya. Beneran kok. Jelas, Pak. Jadi itu aja cara pandang kita itu seperti apa. Jadi ketika kita memang jalur, ya itu tadi permasalahan bukannya nggak boleh, tetapi kita nanti akan bukan masalah ya, tapi apa? Logika kita itu akan bertanya-tanya. Hipotesis pertama kita mengatakan ini, yang kedua kita debat sendiri. Itu yang apa secara logikanya itu. Tetapi kalau toh ada pemikiran seperti itu, ya monggo ketika mau pakai itu, karena biar kelihatan lebih lengkap, terus nanti bisa ada pilihan dan seterusnya. Nah, sekarang gini aja, untuk amannya, Bapak kan udah bisa software macam-macam. Ya, Kalau Mas, memang ada alternatif yang itu menunjukkan ini kan tinggal beralih kan cepat. Berarti nanti ganti metodologinya Pak ya, bab 3-nya. Iya, gampang. Ya, makasih Pak. Bu Aina, Pak Heru, makasih. Mohon izin Bu Ana, mau bertanya Bu. Oke, monggo Pak Yuki. Ya, Assalamualaikum Pak Heru. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ada yang mau saya tanyakan ini Pak. Saya pernah membaca beberapa jurnal gitu Pak. Di sana mereka menggunakan variabel endogen 1 dan ada misalnya 3 atau endogen 1 2, kemudian endogen 2 ada 3 gitu Pak. Berarti kan desain penelitiannya lebih kompleks dari yang Bapak gambarkan gitu Pak. Apakah metodenya akan sama dengan apa yang telah Bapak paparkan sebelumnya? Terus yang kedua Pak, kalau seandainya misalnya ada variabel eksogennya, misalnya ada 4 variabel eksogen, kemudian ada 2 variabel endogen.
di mana antara variabel eksogen dan variabel endogen itu tidak ada variabel intervening dan moderating, Pak. Kira-kira apakah itu bisa diterima dan bisa dilakukan juga analisis menggunakan Smart PLS, kemudian AMOS dan Watt PLS. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Heru. Oke. Ini sepanjang pengetahuan saya, Pak. Jadi kalau toh misalnya nih gambar di sini, ini kan simpel seperti ini. Kalau toh nanti misalnya di tengahnya ini ada apa interveningnya ada 1, 2, 3, terus ujungnya di sini ada 1. Mau berapapun itu bentuknya ya enaknya struktur ya di situ. Ngolahnya ya cuma sekali. Enaknya struktur. Iya. Jadi enggak kalau misalnya di SPSS kan berarti harus dilihat dulu ini harus berapa kali ngolah dan seterusnya. Tapi kalau di struktur itu ya udah ketika model utuhnya ini sudah ada ya ngolahnya sekali itu. Satu itu. Terus yang kedua yang masalah variabel endogen eksogennya itu apa? Eksogennya 4 misalnya, endogennya 2. Nah, endogen itu endogen dalam rangka seperti apa? Kan endogen ada banyak ininya kan. Iya, Pak. Misalnya taruhlah gini deh. Misalnya gini. 1, 2, 3, 4. Ini misalnya. Nah, iya. Kalau hal seperti ini misalnya. Ini misalnya. Bisa enggak iya, kalau Pak. seperti ini? Iya, betul, Pak. Nih misalnya. Sebenarnya sah-sah saja karena di metodologi kan ada model yang seperti itu. Kalau ini ada ininya, itu udah nggak masalah lagi. Pasti udah nggak masalah. Karena apa? Ada variabel yang ujung ini menjadi tujuan akhirnya mana. Meskipun ini endogen semua. Tetapi ketika ada yang seperti ini menjadi perdebatan. Iya, betul, Pak. Perdebatannya bukan karena modelnya yang nggak bisa dihitung, bisa canonical correlation, bisa juga kan canonical correlation yang lebih dari sekian ini. Cuma masalahnya ketika kita di konsep, kita akan mengatakan bahwa ini ada 2 permasalahan dalam satu penelitian. Pasti kita akan masing-masing akan menanyakan kenapa nggak dicari ujungnya sekalian. Apakah salah satunya dikorbankan sebagai ya ujungnya ini ke bawah atau justru sebaliknya ini ke atas. Jadi kembali lagi kepada konsep awal kita. Ya, kalau kita dalam konsep itu kita bisa berargumen bahwa memang 2 ini kejadian yang beriringan. Ini biasanya, nah ini permasalahan ini biasanya bisa untuk menyelesaikan ketika kita ingin perbandingan. Perbandingan kalau toh misalnya kemarin ada moderasi, tetapi nanti di sini ada yang versi yang lainnya bukan moderasi, tetapi kita perbandingan kondisi karena kondisinya berbeda ini dan ini. Nanti sah-sah saja nanti kita mau pakai yang seperti itu. Kembali lagi ya sebenarnya bukan masalah analisisnya, tetapi di konsep awal kalau ini. Iya, soalnya saya baca jurnal ini Pak, perbandingan analisa Camel dan RGSC Pak. Jadi ada 2 metode dengan menggunakan ukuran input yang sama Pak. Ya. Nah, kita mau membandingkan ini model mana yang terbaik di antara kedua model ini. Indikatornya sama-sama, rasionya sama ini gunakan Pak, gitu loh. Ya, itu biasanya untuk menyelesaikan itu perbandingan. Berarti bisa kalau yang bisa, yang simple itu biasanya pakainya canonical correlation misalnya. Yang di SPSS ini. Jadi yang selama ini yang selama ini pakainya SPSS jangan berkecil hati karena di SPSS banyak sekali yang bisa dilakukan. Tentang kebijakan pakai atau tidak pakai. Jawabannya cuma 2 itu. Udah ada fasilitasnya, pakai logistik misalnya.
Jadi sebenarnya kalau yang model-model berikutnya yang seperti ini ya syarat dengan kemungkinan yang ada, dan untuk alternatif yang lain seperti itu, model-model maksudnya bukan model mediating, bukan model yang konstruk yang utuh itu, tetapi ada satu hal yang baru, itu biasanya kita justru malah lebih dekat diarahkan ke SPSS, karena di sana banyak sekali. Contoh misalnya koresponden analisis. Coba, jarang sekali orang pakai koresponden analisis, membandingkan antara di wilayah yang sama antara KFC, terus McDonald, terus AW misalnya. Sebenarnya pasar mereka itu sebenarnya yang beririsan mana sih, yang enggak mana. Itu kan penelitian orang-orang pemasaran itu kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan koresponden analisis. Jadi banyak alternatif yang bisa dipakai. Makanya jangan khawatir kalau misalnya ngolahnya bagaimana. Saya rasa nanti semakin lama justru semakin banyak software yang muncul, kita semakin mudah untuk menganalisis. Tinggal kembali lagi, kita harus kembali ke konsep awal pemikiran logis kita. Jangan sampai justru alat analisis itu menghilangkan konsep dasar kita. Ya, Pak. Itu menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Heru, Ibu Ana. Pak Heru izin bertanya, Pak Heru. Saya Hartanto. Pak Heru, kalau untuk yang model yang baru saja Bapak buat tadi, secara logika kan harusnya menggunakan secondary order tadi, Pak. Yang mana? Yang baru aja Bapak buat tadi. Yang ada 2. Ini. Gambar terakhir, Pak. Ya, gambar terakhir. Nah, sekaligus Pak, pertanyaan saya Pak, kalau di penelitian itu yang dibutuhkan, itu apakah koefisien atau signifikannya? Nah, itu satu. Terus kedua, ketika tadi Bapak menunjukkan menggunakan PLS, konsep PLS dengan konsep ya CBSEM, AMOS tadi, hasilnya hampir sama. Apakah untuk model yang cukup rumit itu akan sama juga? Karena mengingat bahwa di CBSEM kita menggunakan maximum likelihood, kemudian di PLS kan kita menggunakan ordinary least square ya Pak ya, gitu. Terutama biasanya di secondary order sih Pak, gitu. Nah untuk yang seperti ini apakah lebih bagus kalau kita menggunakan secondary order Pak? Gini. Ini kan kasusnya tuh, tadi Pak itu kan karena itu variabel. Itu secondary order itu kan biasanya seperti ini kan. Terus di sininya baru indikator-indikator gitu kan. Yes. Indikator, nanti lanjutannya di sini. Ini latennya, ini laten utamanya. Nanti di sini baru ke sini. Yang di awal ini kan yang second order ini kan. Yes. Ini. Nah, di sini. Nah, kalau seperti ini ya second order. Tapi ini kan karena ini tadi variabel. Jadi bukan karena tapi karena variabel. Kalau second order pun ini nanti ada banyak macamnya. Ada yang untuk menyederhanakan daripada report nanti misalnya sini pakainya dimensi indikator. Nanti sini dimensi indikator. Kalau di gambar penuh biasanya ketika sampai di sini ditransform nanti akan dari dimensi ini dari indikator ini nanti akan kita dapatkan nilai dari dari indikator mendapatkan nilai dimensi. Setelah di dimensi nanti itu dimensi pada model utuhnya jadikan indikator misalnya. Jadi itu tinggal langkah kita nanti bagaimana dan sejauh mana kerumitan kita. Terus yang kedua tadi, apakah relatif sama? Itu sebenarnya gini kalau menurut saya ya. Karena dalam perlakuan terhadap data antara PLS dengan AMOS itu kan berbeda sebenarnya. Sehingga makanya seringkali saya bilang gini, saya di awal itu biasanya ya lihat dulu ke AMOS dulu, karena itu yang persyaratannya paling berat.
Karena apa? Begitu kita di AMOS tidak bisa, ada persyaratan yang tidak terpenuhi, kita lari ke PLS misalnya. Itu kemungkinan di sana persyaratan bisa terpenuhi. Biasanya itu. Kasus-kasus itu misalnya, itu bukan perkara mudah ketika kita mendapatkan data yang khususnya ini. Chi-square itu pasti relatif sulit. Orang pasti akan lebih berpikir untuk RMSIA terpenuhi. Itu pun seringkali GFI-nya juga tidak ini. Jadi persyaratan di AMOS memang agak lebih dalam prakteknya itu lebih berat sebenarnya. Sehingga alternatif pertama di AMOS orang biasanya itu habis itu ketika nggak bisa dialihkan ke yang lain. Sama juga kita pakai SPSS, pakai regresi. Kok persyaratan analisisnya, uji asumsinya sudah dipakai apapun tidak bisa. Ya bukan berarti langsung nggak usah persyaratan analisis, enggak harusnya. Pakai alat analisis yang levelnya lebih rendah. Alihkan ke sana. Misalnya itu kan non parametrik. Ketika parametrik nggak bisa, berarti data kita tetap bisa diolah, tapi di levelnya diturunkan menggunakan non parametrik. Misalnya itu karena tidak butuh persyaratan itu. Misalnya. Itu sih menurut saya. Berarti tadi Bapak bilang kalau yang di AMOS tadi kan problem mendasarnya ketika kompleks model tadi kan ini Pak, biasanya di chi-square per degree of freedom ya. Kalau misalnya terlalu besar untuk mengecilkan apakah bisa digunakan modified indices-nya untuk covariance-kan. Karena itu biasanya ketika mengcovariance-kan modified indices-nya Pak, itu akan drop-nya luar biasa. Jadi akan lebih signifikan gitu. Oke. Sebagian besar orang, sebagian besar peneliti itu menggunakan modification index itu. Sebagian besar ya. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak mau dengan hal itu. Karena apa? Kembali lagi untuk ada saran MI misalnya, ada modification. Tetapi kita karena ada di ranah sosial, ranah manajemen misalnya, harus dikembalikan kepada teori. Dikembalikan. Ini kalau di MI kan antara error yang indikator ini dengan ini, itu bisa diterima enggak? Nah, untuk itu kan berarti perlu orang yang memang benar-benar ahli di basic teorinya, yang jadi masalah di situ. Sehingga seringkali orang ada dua kemungkinan. Yang satu pokoknya perintahnya gitu, selama itu masih dalam satu indikator, dalam satu variabel, di MI-kan aja, diinikan. Terus ada yang kedua, saya nggak mau pakai itu, repot-repot, daripada itu indikatornya kita buang. Ada pilihan itu. Jadi tergantung kembali lagi kepada masing-masing. Secara matematis ada syaratnya ini, tetapi ada juga yang misalnya secara matematis bisa dilakukan, tetapi karena kita ada kombinasi dengan theoretical thinking, secara teori itu tidak logis, tidak masuk, tidak ada dasarnya, sehingga kita tidak pakai itu. Jadi cara pandang masing-masing. Terima kasih, Pak. Contohnya misalnya kalau yang Bapak sering ikut Pak Prof. Agusti, itu beliau paling nggak suka kalau pakai MI. Ya nggak apa-apa, karena beliau udah bangunan teorinya memang sudah mantep. Jadi bagaimana? Itu yang jadi masalah di situ. Iya. Nih. Ya, makasih Pak. Bapak Ibu, udah jam 9 lebih. Tapi jangan lupa ini tadi ada reminder dari Pak Dr. Sabruan. Beliau mengingatkan bahwa tadi itu kan pertamanya adalah kita menemukan adanya fenomena atau kesenjangan penelitian, tidak adanya pengaruh PIM ke KIN, sehingga untuk memberikan novelty
kita insert yang namanya motivasi sebagai intervening. Jadi mungkin itu bisa menjadi pengingat kita bahwa yang secara langsung itu tadi di jurnal sebelumnya tidak berpengaruh loh gitu. Nah, oleh karena itu kita sekarang bermain di intervening. Kemudian kalau dari Pak Anwar tadi, beliau juga mengatakan bahwa saya sebenarnya penasaran, itu pengen tahu sebenarnya itu pengaruhnya langsung atau tidak langsung. Nah, kalau Bapak sudah mantap seperti Pak Sapruan, bahwa beliau lebih mantap menggunakan intervening sebagai motivasi sebagai intervening, maka ya Bapak bisa menggunakan SPSS sehingga analisisnya adalah path analisis atau jalur. Tapi kalau Bapak lagi curiosity-nya besar, jadi lagi kepo, terus pengen tahu ini langsung apa tidak langsung, Bapak bisa ya menggunakan structural equation model dengan software-nya disesuaikan nih. Kalau enggak pakai AMOS itu untuk data besar di atas 100. Kalau untuk datanya ternyata Bapak kecil ya sudah pakai WarPLS atau Smart PLS. Karena beberapa kali saya mengamati Pak Heru kalau membimbing mahasiswanya ya, pada awalnya itu mahasiswanya itu pengen banget pakai AMOS, Pak. Tapi begitu kuesioner disebar, loh kok dapatnya kok cuma 60 ya. Kalau pakai AMOS ya enggak bisa kalau cuma 60 kuesionernya segini banyak. Alternatifnya adalah ya kalau nggak menggunakan Smart PLS ya WarPLS untuk data kecil. Oleh karena itu kemarin ada istilah bootstrapping itu. Mohon saya dikoreksi kalau salah nih. Kemudian akhir dari setiap sesi nih saya selalu memberikan perbandingan. Ini ada sedikit review penyegaran. Di sini terlihat bahwa kita bisa melihat baik menggunakan AMOS nanti hasilnya ini interveningnya itu kalau PIM Motkin itu 0,3, ini juga kalau Motkin itu 0,28. Kalau mau pakai yang ini Pak, ini tadi kayaknya Smart PLS-nya ini. Nah ini sama juga sekitar 0,3, 0,8. Oh, WAP. Kalau yang ini kalau ini WAP berarti yang ini Smart ya Pak? Nggak kelihatan Ya. soalnya. Kalau yang Smart itu yang mirip juga ini 0,3, 0,4. 0,24, 0,32, 0,24. Ini kalau di sheet-nya kan ada tulisannya. Di sheet bawah itu kan ada tulisannya. Sheet mana Pak? Oh, sheet bawah Itu. ini. Oh iya betul. Iya. Saya tuh cuman screenshot. Jadi ya cuman kalau penting bisa untuk perbandingan saya screenshot. Tukang screenshot Pak. Terus ini ada kalau lewat SPSS. Ini tadi kalau dikalikan ya, ini tadi Pak Heru kan mengalikan. Kalau dikalikan ya sama, sekitar 0,38, 0,27 untuk ini. Jadi memang dengan menggunakan path software tadi akan memberikan hasil yang sama lah. Hanya tinggal bagaimana kita menyesuaikan antara ketersediaan data dan konsep yang sudah kita tulis di bab 1. Bapak, Ibu, karena ini sudah hari terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Janji Bapak, kenapa? Mau tanya sama Pak Dokter. Wah, boleh Bu? Monggo Pak Sapruan, monggo. Assalamualaikum Pak Dokter. Ini Pak Dokter. Kita selama ini terjebak menguji data, apa yang kita uji selalu data Pak Dokter. Nah, ternyata ayo. Belakangan kita melihat fenomena ini ternyata validitasnya bukan di data, justru malah di responden. Contohnya begini Pak, ilustrasinya begini Pak Dokter. Banyak penelitian misalkan kita ambil konsentrasi keuangan, ilustrasinya misalkan konsentrasi keuangan, mengambil data dari pasar modal, dari perusahaan-perusahaan yang punya saham. Ternyata yang menguji ternyata bukan orang-orang yang punya kompetensi atau punya pengetahuan tentang pasar modal atau saham. Mungkin hanya disebar kepada dosen-dosen yang notabene tidak paham atau tentang pasar modal. Atau juga mungkin contoh lain di keuangan misalkan perbankan.
Nah, seperti itu juga penyebaran kuesionernya tidak diambil dari orang-orang yang bergelut di bidang profesi perbankan, tapi justru di luar perbankan. Itu di keuangan. Kemudian kita menangkap juga misalkan di MSDM. Di MSDM ini misalkan objeknya perusahaan ilustrasi saja ya ini, ilustrasi saja. Misalkan perusahaannya Mitsubishi, pengaruh A, B terhadap C di perusahaan Mitsubishi. Ternyata di teori baik A maupun B maupun C itu hanya berdasar ngambil teori-teori aja, baik dari jurnal maupun dari buku, tapi tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di perusahaan Mitsubishi gitu. Nah, kebanyakan di desain itu selalu variabel ini sumbernya dari mana gitu. Jadi yang terjadi adalah teori diuji teori gitu. Jadi yang diuji teori maksud saya, yang diuji teori tapi bukan kondisi di perusahaan Mitsubishi gitu. Nah kalau yang diuji kondisi teori tentunya otomatis sudah banyak benernya karena ngambilnya dari beberapa jurnal gitu. Karena teori itu sudah diuji tapi tidak menggambarkan di perusahaan atau di objek penelitian yang ilustrasikan tadi misalkan Mitsubishi. Nah, belum lagi respondennya gitu. Kadang-kadang juga tidak ini. Nah, jadi saya kalau ada penelitian semacam ini, responden ini sebenarnya perlu diuji kevalitannya atau tidak ya Pak Dokter ya? Atau penelitian ini bisa dilanjutkan atau tidak ya, bisa diterima atau tidak ya? Walaupun karena kita terjebak pada pengolahan data aja langsung gitu, sehingga tidak memperhatikan respondennya gitu. Itu mungkin masukan dari kita, pengen masukkan aja dari Pak Dokter, bukan bertanya ini, maaf maaf bukan bertanya, pengen masukkan aja. Jadi maksudnya kalau ada saya melihat seperti itu, apakah penelitiannya bagusnya dilanjutkan apa di stop gitu Pak Dokter. Terima kasih, itu aja Bu. Wah, kalau berpendapat di luar Pak, maaf di luar konteks. Betul karena akhir jadi di luar konteks ini, maaf. Oke. Gini, sebenarnya bahasan masalah dilanjutkan atau tidak itu ya tergantung Bapak. Keputusan kan ada di Bapak sebenarnya. Tetapi gini, ini sebenarnya bahasan kita di pertemuan pertama ketika konsep. Ketika di pertemuan pertama menentukan konsep, itu contohnya misalnya di pertemuan keberapa kemarin, itu terjadi di keuangan itu banyak misalnya yang tidak berpengaruh. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya hanya ada penelitian seperti ini, saya ingin ngambil variabel ini, saya tertarik variabel ini, tetapi di jurnal pun, meskipun di jurnal itu tidak berawal dari fenomena yang ada di objek itu, ketika ada fenomena bahwa A tidak berpengaruh terhadap B, kita tertarik untuk ada apa dengan itu, kita mau ngapain. Nah, menentukan kita mau ngapain itu kan harusnya dikonfirmasi kalau ini terjadi di objek apa misalnya. Kalau terjadi di penelitian kita nanti di UKM, berarti kan ini di UKM itu terjadi enggak? Ya ketika enggak, harusnya variabel itu ya enggak hanya berdasarkan ada penelitian itu terus dipaksakan gitu. Memang harus dikonfirmasi terhadap objek. Bagaimanapun lapangan itu penting untuk mengkonfirmasi. Sama juga di keuangan, kadang-kadang kita hanya karena senang dengan sekarang yang lagi marak itu tentang struktur modal misalnya. Nah, ketika ada permasalahan tentang itu, terus apa yang menyebabkan terjadi perbedaan struktur modal misalnya? Kita mau mencari faktornya. Nah, kita itu tidak hanya sekedar dari teori struktur modal itu karena apa-apa, tapi harus melihat kita mau teliti di mana? Ke industri makanan minuman. Berarti kita harus melihat pola yang ada di sana, faktor-faktor yang mungkin ada, yang polanya itu seiring dengan struktur modal atau justru sangat bertentangan. Itu yang berpotensi diambil. Karena di penelitian kan kita mengemukakan banyak faktor yang potensial, dari situ ngambil satu dulu yang itu diperkirakan dominan. Berarti kan kita sudah punya pandangan bahwa itu kemungkinan pengaruhnya besar
Berarti kita bisa menentukan itu dari mana? Observasi. Ya selama ini kan enggak. Pokoknya ada penelitiannya orang ini, saya tertarik dengan ini juga, belum tahu objeknya. Nah, objek itu tidak harus perusahaan, misalnya ketika ada di kasus untuk remaja, itu kan sebenarnya kayak gini. Makanya kemarin di pertemuan pertama ini saya katakan bahwa ketika kita melakukan penelitian itu ya harus punya seperti dua sisi mata uang, kita mau ngambil di sisi yang mana. Meskipun sangat dekat, tetapi kita harus memastikan kita dari sisi mana. Jangan dari sisi konsumen terus kita menilai tentang perusahaan, atau sebaliknya dari sisi perusahaan kok kita bisa misalnya yang dikasih kuesioner perusahaan kok tentang keputusan pembelian konsumen misalnya. Itu yang terjadi, sehingga kita harus menetapkan objek tetap penting menjadi untuk dikonfirmasi dulu apakah permasalahan itu ada di sana, senada atau tidak. Yang kedua, dari sisi mana, sudut mana kita berbicara. Yang ketiga, memang nanti di tahap berikutnya, basic teorinya apa. Pak Dokter, maaf saya potong Pak Dokter. Saya lebih fokus ke respondennya Pak Dokter. Jadi misalkan tadi ngambil tentang kajian tentang perbankan, kemudian dia ambil data perbankan dari internet, lalu yang menjawab kuesioner itu ternyata bukan orang-orang perbankan. Jadi lebih cenderung ke respondennya. Ini yang fenomena ini yang saya tangkap hampir semuanya begitu. Jadi yang mengisi itu bukan ahli di bidang yang bersangkutan. Itu. Nah kalau itu yang saya temukan di keuangan. Nah apakah ini sebenarnya karena kan rata-rata ketika mengisi data skala Likert itu kan ya mereka tinggal lingkar-lingkar aja, oh cocoknya 5, oh cocoknya 4, rata-rata begitu aja. Jadi sementara respondennya ini ini bukan orang-orang yang punya kompetensi di bidang yang sama. Kalau misalkan perbankan yang isi orang-orang yang berprofesi perbankan masih masuk, atau pasar modal mungkin orang-orang yang berprofesi di bidang keuangan masih masuk, tapi kadang-kadang pasar modal yang mengisi adalah bukan orang-orang yang mempunyai pasar modal. Itu maksudnya saya lebih cenderung fokusnya ke respondennya Pak Dokter. Termasuk di yang tadi di MSDM tadi adalah kalau fokusnya tadi banyak sekali yang diuji itu bukan objeknya tetapi teori diuji teori gitu. Nah, itu yang yang itu aja sebenarnya Pak Dokter. Oke, gini. Jadi sebenarnya sama. Ketika kita ngomong objek itu kan panduan awal untuk lingkup populasi. Ya mau tidak mau kalau pakai responden ya memang harus di lingkup itu. Itu di tataran berikutnya. Oke, nanti mudah-mudahan nanti ada sesi seri berikutnya kita memperdalam, karena yang krusial di kita itu sebenarnya lebih banyak ke konsep, tentang konsep. Karena masih banyak di internet misalnya, contoh yang paling gampang ini orang SDM, pengaruh motivasi, disiplin terhadap motivasi. Itu kan dua-duanya banyak sekali, ada yang disiplin ke motivasi, ada yang motivasi ke disiplin. Kita seringkali ketika meneliti tidak dilogika dulu. Nah, kalau dua-duanya terus ada terus, ya udah dua-duanya akan selalu muncul. Tapi ketika kita nanti berpikir secara logika, yang lebih logis mana sih? Apakah disiplin ke motivasi atau motivasi ke disiplin dan sebagainya. Banyak variabel yang meskipun sudah masuk jurnal itu masih perlu dipertanyakan. Apakah itu benar atau perlu ditelaah lagi. Karena kalau kita nggak berpikir kritis tentang hal itu, ya nanti selamanya kesalahan turunan ya terus-terusan. Bahkan mungkin yang kurang tepat justru lebih banyak bisa jadi. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan di seri-seri berikutnya ada bahasan misalnya tentang konsep yang lebih mendalam, tentang AMOS yang lebih mendalam dengan contoh secara detail dan seterusnya. Mudah-mudahan itu aja. Oke, itu aja untuk seri pertama. Dokter, maaf Bu Ana di luar session Bu Ana. Karena momen terakhir saya manfaatkan.
Oke, nanti untuk seri-seri berikutnya kita ada di grup. Kalau ada yang bersedia untuk menjadi pemateri dan sebagainya, kita bisa sharing, kita melaksanakan yang seri berikutnya. Apapun itu, mungkin punya penelitian yang menarik, mungkin punya hal-hal lain yang bisa disampaikan, itu pembelajaran buat kita semua. Jadi harapan kita nanti kita saling berbagi ilmu itu untuk tahap-tahap berikutnya. Mungkin untuk seri kali ini 4 hari berturut-turut ini dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti slide yang kemarin kita yang ada itu nanti saya sampaikan di grup. Terus Excel tadi kalau yang memerlukan juga nanti saya share di grup. Untuk sertifikat mungkin harus nunggu adminnya dulu, ini adminnya sedang sibuk. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu, saya mau menginformasikan sedikit ini ya. Di UPB dan di IPUIJA itu ada jurnal yang akan terbit bulan Juni besok. Yang di IPUIJA itu JMK bulan Juni, yang di UPB itu jurnal akuntansi bisnis. Jadi bulan Juni, Juli, Desember itu akan terbit banyak. Untuk master Ekomabis itu Juli besok ada. Kemudian JPW juga Juli, JSPB juga sekitar bulan itu Oktober. Bapak Ibu, saya berharap dengan adanya acara ini Bapak Ibu bisa memantapkan alat analisis yang digunakan. Kemudian kalau bisa download softwarenya, coba masukkan data mentahnya, terus diklik-klik analisis datanya sehingga Bapak Ibu akan mahir. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin publish, kalau jurnal master bisa menghubungi Pak Indra, Ekomabis dengan Mas Arif, JPW dengan Pak Heru, JMK dengan Bu Eka Asti, Bu Eka Giovanni dan Mbak Tami, JSPB dengan Pak Hamdan, Akubis dengan Bu Adiba. Kemudian sertifikat akan dikeluarkan oleh UPB dan IPUIJA karena saya tadi menghubungi Pak Rektor dan Pak Ketua STE, beliau bersedia memberikan tanda tangan di dalam sertifikatnya. Semoga bermanfaat. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membawa manfaat, kita semua bisa publish di jurnal yang kita kerjasama ya, karena saya berharap di UPB kan ada Ekomabis akan segera mengajukan akreditasi. Sedangkan di IPUIJA itu ada JMK JPW sudah Sinta 4, Sinta 5. Bisa kita manfaatkan di link-link kita sendiri. Kami tunggu jurnal kehadiran penelitian Bapak Ibu di jurnal kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru.